you for all your blessing today. Now we are going to study. Please open our heart and our thinking so our activity can run as well. Please bless us and also Mr. Kun to teach us in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much for leading our prayer, Clara. Yeah. Okay. Now is my turn to share my screen. Jadi kalian bisa mematikan kameranya. Coba diperhatikan. Saya sudah bilang kemarin, saya sudah katakan saya mempresentasikan hanya mungkin 5-10 menit, baru kita sesi diskusi. Oke. Juan, nanti beritahukan kalau kamu sudah melihat share screen saya ya. Apakah sudah terlihat, Mr. Juan Vito? Sudah, Sir. Oke, baik. Ngomong-ngomong, Juan Vito ada marganya ya tadi ya, Simanjuntak. Iya, Sir. Oh iya, mantan saya Itomo ya. Maaf. Oke. Ada 5 bagian kata di dalam semua bahasa apapun kita, bukan 5, 8. Tapi ada 4 yang paling biasanya kita harus paham ya. Contohnya kalau di dalam membuat kalimat itu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek itu dan objek itulah yang menjadi kata benda nanti. Atau yang memang menjadi subjek dan objek dalam kalimat adalah pasti kata benda. Nah, setelah subjek biasanya ada kata sifat kalau menggunakan kata sifat, ada kata benda kalau menggunakan kata benda, ada kata kerja. Jadi 4 ya, noun kata benda, verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan. Jadi 4 jenis kata ini yang harus sebenarnya seorang kita komunikator sebagai manusia, kita punya mulut normal, punya suara, 4 jenis kata ini kita harus pahami ya. Oke, tetapi sebenarnya ada 8. Nah, saya menjelaskan satu persatu. Jadi, what are the 8 parts of speech? Jadi, parts of speech ini bukan bagian pidato ya. Speech ini disebut juga dengan kata atau kalimat ya. Tapi kalau di umum kita tahu speech adalah pidato. Tapi di dunia bahasa, parts of speech ini adalah bagian dari kalimat ya, atau bagian dari kata. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah noun. Noun yang kita sebut, yang kita sering pelajari dulu di SMP, uncountable noun dan countable noun. Apa sih nouns? Nah, di sini ada pengertiannya. A noun is a person. Nah, jadi kata benda itu bisa orang, place, tempat, thing, sesuatu selain orang, ya, or idea. Ya, idea itu pendapat, hasil pemikiran. Okay. Nouns are the subject of a sentence or are the objects of the sentence. Jadi noun bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Oke, jadi saya ulangi, kata benda kita paham lah, ini pelajaran SD. Jadi benda itu terbagi dua jenis, guys. Ada benda yang kalau menurut bentuknya bisa dilihat atau tidak adalah namanya abstrak dan konkret. Sudah paham dong? Tidak perlu saya panjang lebar menjelaskan. Konkret artinya namanya juga konkret, bisa terlihat jelas. Contohnya Juan Vito, bisa kita lihat wajahnya yang ganteng. Clara, bisa kita lihat wajahnya yang cantik. Ya, wajah itu juga benda. Benda yang bisa dilihat pasti kamu tahu. Apa yang kamu lihat di sekeliling kamu, kelas, kertas, rambut. Nah, di dalam tubuh kamu ini, tubuh adalah benda, di dalam benda ada benda, tubuh. Di dalam tubuh kita ada benda, mata, hidung. Nah, itu adalah benda yang konkret, artinya terlihat secara kasat mata. Tapi kalau benda yang abstrak, lihat. Cinta itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, jadi hal-hal yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, itulah namanya benda abstrak. Oke, dan benda abstrak ini tidak pernah ada jumlahnya, tetap jumlahnya 1, ya. Jadi nggak ada 1 cinta, 2 cinta, ya. Cinta hanya memang dikelompokkan menjadi 1 saja, ya. Oke, itu namanya abstrak. Nah, kalau tadi dilihat dari wujudnya, jadi ada abstrak, ada konkret. Tapi dilihat dari jumlahnya, ada disebut dengan countable dan uncountable. Ya, ini pelajaran dulu kita SMP kalau tidak salah. Countable artinya count, hitung. Able, mampu, bisa dihitung. Jadi countable noun, benda yang bisa dihitung.
1 mata, 2 mata, 1 hidung, 2 telinga. Nah, dan benda yang bisa dihitung tadi, kita kembali ke benda yang abstrak dan konkret. Benda yang mana yang bisa dihitung, Juan? Yang abstrak apa yang konkret yang bisa dihitung, Juan? Yang konkret ya, Sir ya? Bagus. Iya, kan yang abstrak itu tidak bisa kelihatan. Angin nggak bisa kelihatan, nggak bisa 1 angin, 2 angin, 1 hujan, 2 hujan. Bagus, terima kasih Juan. Nah, jadi countable noun itu pasti refleksinya ke yang tadi, yang benda yang konkret. Nah, sedangkan uncountable noun yang tadi pasti bendanya yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, beras, rambut. Meskipun sebenarnya beras bisa dihitung, tapi pekerjaan orang gila yang menghitung kalau mau masak nasi 1 butir, 2 butir. Jadi makanya beras itu tidak pernah dimasukkan ke dalam kategori countable. Dia kategori uncountable. Artinya beras itu tidak bisa dihitung. Ya, gitu. Butirannya itu tidak bisa dihitung. Tapi kalau dibilang takarannya bisa dihitung. 1 karung beras, 2 mangkok beras, 2 piring beras. Nah, takarannya itu yang bisa dihitung. Tapi bendanya yang tadi nggak bisa dihitung. Ya, oke. Jadi kalian mengingat kembali pelajaran kalian yang sudah lampau. Bisa belajar ini waktu SD, bisa SMP atau SMA. Ya, oke. Itulah kata benda. Kita lanjut. Nah, types of nouns tadi udah, ada common nouns. Nah, kita belajar sedikit mengenai tipe-tipe. Ya, tipe-tipe benda itu ada namanya common noun. Common artinya benda umum. Ya. Kalau proper artinya nama spesifik dari orang, tempat, dan sesuatu. Sebenarnya hal yang seperti ini tidak perlu kamu bingungkan jenis-jenisnya. Yang penting kamu tahu ya, common artinya umum, kata benda umum. Contohnya kalau dibilang anjing, ya anjing secara umum. Kucing, kucing secara umum. Tapi kalau kamu bilang my dog, kucingku, itu sudah spesifik, ada kata my-nya. Atau anjing yang berbulu coklat itu sudah spesifik. Yang kita tunjuk anjing, tapi yang berbulu coklat itu loh, gitu. Oke. Kalian masih dengar suara saya karena di sini ada tulisan poor connection. Masih dengar? Masih, Sir. Oke. Masih, Sir. Terima kasih. Saya lanjut. Jenisnya common tadi ini ya, cow ya, cow kambing ya, moon bulan ya. Pokoknya secara umum benda-benda tidak ada yang ditujukan secara spesifik, tapi ini kata benda yang kita lihat secara umum. Nah, kalau dia proper nama, contohnya tadi Clara itu termasuk proper ya. Universitas Kristen Indonesia itu proper. Namanya kalau nama tempat, nama orang atau nama sesuatu itu proper ya. Oke. Dari noun kita lanjut pronoun. Nah, apa sih pronoun? Lihat aja namanya juga pro. Noun. Pro itu pendukung. Artinya noun dengan pronoun sama-sama noun dia. Tetapi menggantikan noun. Contohnya, kalau saya Juan, dia laki-laki. Saya ganti dengan he, dia laki-laki. Gitu. Kalau Rebecca namanya itu menjadi she. Nama saya Gunawan, tapi saya ganti dengan I, me. Gitu. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Inggris di awal-awal kita mempelajari ini loh guys. Subjek dan objek. I menjadi me, you menjadi your, he menjadi him, she menjadi her. Nah, itu namanya pronoun. Ya. Nah, pro pengganti. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang paling kita harus pahami. Adjective. Adjective adalah kata sifat. Apa sih kata sifat, Sir? Nah, sebentar. Saya mau ngecek bahasa Indonesia kalian dulu. Yang saya panggil ini, coba diingat kembali. Evan, buka kameranya. Ketika saya panggil namanya, dibuka kameranya biar semakin hafal saya wajah kalian. Ada Evan di sini. Ada, Sir. Nah, Evan, menurut kamu apa sih kata sifat itu, Mas Bro? Menurut saya, Sir, kata sifat itu yang bersangkut paut kepada sifat seseorang gitu, Sir.
atau Hanya orang. ya, iya sih sir. Berarti benda yang lain tidak ada sifatnya ya? Ada juga Contoh, sir, ada juga. contohnya kucing, ada sifatnya nggak? Ada sir, Kalau buku, ada sifatnya nggak? ada sir. Nah, coba sebutkan apa sih sifat dari buku? Sifat dari buku itu menarik sir, menarik untuk dibaca. Dan apalagi? And apa lagi ya? Coba. Menarik untuk dibaca, lalu mudah untuk dipahami. Itu berarti ciri-ciri bacaannya. Biar apa namanya, si Evan lebih paham. Kata sifat adalah ciri-ciri atau karakter dari sebuah benda. Semua benda memiliki ciri-ciri. Makanya adjektif selalu berpasangan dengan kata benda. Nah, buku itu ciri-cirinya seperti apa? Lihat bukumu, salah satu. Ciri-ciri bukumu itu apa? Berwarna. Iya, warnanya juga warna apa? Berwarna merah. Merah itulah ciri-cirinya. Terus, Yes, sir. coba lihat dari tebal tipisnya. Halamannya tebal. Iya, tebal juga kata sifat, tipis juga kata sifat. Nah, ketika kamu beli, mahal apa murah? Mahal, sir. Nah, semua itu adalah ciri-ciri sebuah benda. Nah, kalau bendanya tadi buku, ada mahal, murah, tebal, tipis, warnanya merah, abu-abu, hitam. Nah, itu semua ciri-ciri benda yang tadi lebih spesifik buku kita sebutkan. Sekarang, saya mau lihat wajah kamu lebih jelas, Evan. Nah, ciri-cirinya, nih bendanya adalah rambut. Ciri-cirinya rambut kamu, coba dari warna dulu. Warna hitam, sir. Nah, itu ciri-cirinya. Terus Ya, kalau sir. dilihat dari pendek atau panjang, termasuk pendek atau panjang? Pendek, sir. Pendek dan panjang kata sifat. Kalau keriting atau kribo atau lurus? Lurus, sir. Lurus, berarti itulah ciri-cirinya. Nah, jadi sudah paham sampai di sini ya? Sudah, sir. Nah, baik. Terima kasih. Kamu boleh turn off the camera. Thank you, Nah, sir. itulah guys. Thank you too for answering my question. Adjektif adalah ciri-ciri. Jadi jangan selama ini kita berpikir sifat itu hanya dimiliki oleh manusia. No. Semua benda memiliki ciri-ciri. Kamu lihat ciri-ciri benda yang kamu, misalkan kamu lihat meja. Ciri-cirinya apa sih meja ini? Oh, baru, besar, mahal, usang, reot. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi semua ciri-ciri atau karakter sebuah benda dikelompokkan menjadi adjective. Oke. Kita lanjut ke verb. Nah, ini pasti sudah paham. Namanya verb, ada aktivitas di situ. Ya, ada aktivitas di situ, ada pekerjaan otot, ada pekerjaan syaraf di situ. Lihat di situ, run. Itu berlari, pekerjaan. Mengecat, membaca. Dan ada beberapa kata kerja bahasa Inggris yang mungkin kamu tidak paham ini kata kerja apa bukan. Contohnya, kelihatannya. Oh, kamu kelihatannya pucat. Nah, kelihatannya itu kata benda. Tidur itu bukan kata benda, kata kerja. Tidur kata kerja, ya. Merasakan kata kerja, membaui atau mencium kata kerja. Jadi, ciri-ciri kata kerja ada aktivitas syaraf atau otot di situ. Dan yang kedua, di dalam bahasa Inggris, ciri kata kerja ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Disinilah kalian kemarin waktu di SMA sering mempelajari, ketika mempelajari tenses, kata kerja inilah yang harus kita pahami lebih awal. Mana bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Jadi nanti jenis kata ini memang berpengaruh kepada pengetahuan kita yang kita belajar grammar itu loh. Contohnya kita tadi belajar noun. Nah, noun itu berhubungan dengan nanti verbnya. Contohnya, kalau Rani berlari contohnya. Berlarinya hanya bukan run saja, tapi runs. Kenapa? Rani ketika di simple present, itu kan masuknya ke she. Ingat,
Kelompok she, he, it, kata kerjanya nanti ditambah s atau es. Nah, jadi inilah awalnya kita harus mempelajari jenis kata ini biar kita nanti beranjak dari jenis kata ini kita mempelajari tenses atau grammar. Gitu guys. Makanya kalau hal ini kita belum pahami, langsung kita masuk ke tenses atau grammar. Di situ anak-anak mahasiswa atau siswa biasanya keteteran gitu. Yang mana yang pakai is, yang mana yang pakai are. Contohnya kalau saya bilang the cats, itu kan the cats, kucingnya kan lebih dari satu. Kelihatan dari kata s di belakangnya, berarti to be-nya are nanti. Kucing-kucing itu liar. The cats are wild. Bukan is, tapi are. Kenapa? Karena the cats itu sudah menjadi kelompok they. Nah, hal-hal yang kayak gini kalian harus pahami. Kita harus pahami gitu. Karena jenis kata ini akan berpengaruh nanti ketika kita membuat sebuah kalimat yang baik dan benar. Jadi jangan anggap enteng ketika kita mempelajari kayak gini. Ini mah enteng, ini mah gampang banget. Nah, ketika kita sudah masuk ke pelajaran tenses atau grammar, baru kalian nanti berpikir, oh iya ya, saya harus memahami gitu. Oke? Jadi kalian harus memahami jenis-jenis kata ini. Dari verb kita ke adverb. Nah, adverb ini biasanya memang menjelaskan kata kerja. Meskipun adverb ini nanti ada menjelaskan waktu, disebut dengan adverb of time, keterangan waktu. Tetapi adverb sering banget kita pelajari ketika kita mempelajari kata kerja. Yang dulu kalau kalian ingat, ada kata sifat yang berakhiran ly, annually, beautifully. Nah, itulah kata sifatnya. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang kita lakukan dengan cara seperti apa? Contohnya tidur dengan cepat, sleep fast. Berlari dengan cara bagaimana? Caranya, mannernya, run quickly. Ngomong kenceng-kenceng banget Mr. Gunya. Ngomong dengan kenceng, loudly. Nah, inilah kata keterangan. Nah, kata keterangan juga ada beberapa kata keterangan guys. Ada kata keterangan yang kita bilang tadi, kata keterangan manner, dengan cara apa dilakukan pekerjaan tersebut. Kapan? Nah, kapan berarti kata keterangan waktu. Di mana berarti kata keterangan tempat. Jadi kalau kamu melihat di kalimat ada in the house, in the mall, at my room, in my classroom. Nah, itu kata keterangan tempat. Nah, kalau kata keterangan waktu berarti yesterday, today, now. Nah, itu adalah kata keterangan waktu. Jadi jenis-jenisnya ada ya. Oke, dari adverb kita masuk conjunction. Nah, conjunction itu apa sih? Makanya 4 jenis kata ini saya buat di awal karena hal ini paling penting untuk kalian pahami karena di dalam kalimat noun, ya, noun berhubungan dengan adjective, ya. Sebuah benda pasti memiliki sifat. Nah, kata kerja pun dikerjakan dengan cara apa? Adverb. Jadi saya selalu membuat begini biar kalian lebih paham. Oh, pasangannya noun adjective. Kenapa? Karena di dalam noun pasti ada adjektifnya. Nah, pasangan verb ada adverb. Namanya juga add. Kalau kita pisah ini, add verb. Meskipun harusnya add, menambahkan. Ya, menambah kata keterangan ke pekerjaan. Makanya kata keterangan. Gitu. Saya tidur tadi malam. Tidur kapan? Tadi malam. Tidur dengan cepat. Berarti dengan cara apa? Dengan cepat. Nah, jadi verb dengan adverb selalu kawin. Adjektif dengan noun lalu kawin. Jadi ada pasangannya masing-masing. Nah, selain 4 jenis kata tadi kita masuk conjunction. Namanya juga conjunct, ya. Kalau kamu melihat tion di bahasa Inggris guys, itu pasti kata benda. Connect, menyambung. Connection, sambungan, ya. Relate, berhubungan. Relation, hubungan. Nah, kalau ada tion, ya pasti itu kata benda dari sebuah kata kerja. Conjunct, menyambung. Nah, fungsi kata sambung ini adalah kita lihat pengertiannya. Sebuah kata sambung adalah sebuah kata yang menyambung, ya, menyambung kata-kata atau gabungan kata bersama-sama. Contohnya, contoh conjunction ada yang kita kenal dulu fun boys, for, and, but. Nah, itu ya. And, but, or, nor, although, yet, so. Banyak banget conjunction ini. Nah,
biar kalian paham, lihat nih. Menyambung ini loh. We ate pizza and drank coffee. Lihat, ada dua pekerjaan. Kami makan dan minum. Gitu. Jadi menyambung ini dua kata kerja. Kami makan dan minum. Gitu. Jadi itulah fungsi conjunction. You and I, kamu dan saya. Dia atau aku, she or I, or. Nah, jadi itulah ya. Jadi kalian harus paham apa itu conjunction. Dari conjunction kita namanya preposition. Namanya juga preposition. Kalau kita ubah ini pre di depan, position adalah sebuah posisi. Artinya kata-kata ini ditempatkan sebelum tempat. Posisikan itu tempat, pre di depan. Jadi kata-kata ini in, under, over ditempatkan sebelum kata tempat. Contohnya in my house. Tempatnya my house, nah in, di rumahku. Di luar pemikiranku, out of my mind. Di bawah meja, under the table. Jadi namanya preposition atau preposition, artinya pre, kata-kata ini berada di depan kata tempat. Ya, namanya preposisi. Kata depan, maksudnya di bahasa Indonesia kata depan. Nah, ini kalau kita ngomong ada interjection-nya seperti ini ya. Interjection adalah sebuah kata yang menunjukkan emosi yang kuat. Ya, jadi kita biasanya hore, wow. Kalau sakit, ouch. Gitu. Oh no. Nah, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ya, ini namanya interjection. Ya. Jadi interjection ini digunakan biasanya untuk di bahasa dialog atau segala macam dalam kehidupan sehari-hari kita. Memang kata-kata interjection ini kita sering pakai tapi kita tidak tahu kalau itu adalah interjection. Jadi interjection ini artinya menunjukkan strong emotion, perasaan yang kuat gitu, ya. Oke. Dari interjection nah, sampai situ saja. Ada berapa tadi guys? Coba ya. Hitung di kepala kamu. Interjection, preposition, conjunction, adverb, verb, adjective, pronouns, noun. Sudah berapa? Ada 8 ya? Benar? Yes, sir. 8, sir. Oke. Baik. Sampai di sini penjelasan saya. Nah, sekarang kita praktek. Nah, praktek. Kalau ditanya seperti ini. What am I? Siapakah saya? Nah, saya tanya satu-satu nih. Mulai dari Gita dulu. Gita, lihat di layar kamu. Siapakah saya? Saya adalah seseorang, sebuah tempat, sesuatu atau sebuah ide atau pendapat. Siapa saya? Adjective kah? Verb kah? Preposition kah? Noun kah? Nih sambil saya cek kehadiran kalian hari ini, ini kelas H, benar ya Juan ya? Iya benar sir. Oke. Oke, Gita nggak ada, saya lanjut. Yang nggak ada suaranya saya nggak hadir ya, hati-hati. Jadi saya serius nih. Saya mulai dari Gita ke Gabriel. Nah, ketika sudah di apa namanya, baru langsung ngomong. Kenapa? Tadi pas saya panggil di mana kamu? Tadi lagi ngisi GCR, sir. Maaf, Apa sir. itu GCR? Google Classroom, sir. Iya. Yang D, sir. No. Nah, oke, berarti kamu hadir. Noun, benar ya? Kita ulang kembali. Noun, kata benda adalah yang menunjuk kepada orang, tempat, dan sesuatu. Terima kasih Gita, thank you so much. Ya, sir. Saya ke Clara. Clara tadi ada. Masih ada? Clara, are you here? Yes, sure. Oke. Lihat di monitor kamu ya, saya bacakan. What am I? Siapakah saya? Saya adalah sebuah kata yang menunjukkan action,
kegiatan atau perlakuan. Siapa saya? Pilih salah satu. A, B, C, atau D. Aksi itu A. Oh, Verb. so action in Yang menyatakan pekerjaan atau perlakuan atau kegiatan kata yang mana? iya, A. Iya, bagus. Ya. Verb, kata kerja. Thank you. Saya lanjut ke Evan. Evan tadi ada. Evan, kamu di sini, Van? Yes, sir. Oke. Lihat layar saya. What am I? Apakah saya? Saya menyambung kata-kata atau gabungan dari kata-kata menjadikan kalimat yang lengkap. Siapa saya? D, sir. Conjunction. Thank you. Bagus. Sudah paham berarti. Thank you, Evan. Now I go to Gabriela. Gabby or Ella? Yes, sir. Oke. Lihat layar saya, Gabriela. What am I? Apakah saya? Saya itu menunjukkan emosi dari sebuah kalimat. Siapa saya? B, sir. Interjection. Interjection. Thank you. Paham berarti. Dari sini saya paham ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya. I want to go to Jendehita. Ini laki-laki ya? Oh iya. Oke. Jendehita dari mana? Nias atau mana ini? Mentawai, Chef. Dari mana? Mentawai, Chef. Mentawai. Oke. Mentawai, tapi kamu ada keturunan Batak juga ya? Batak, yes, sir. Ada pendapatannya. Lihat layar saya, Jendehita. Siapakah saya? Saya itu menjelaskan sebuah benda. Saya menceritakan jenis, jumlah atau jenis dari kata benda. Siapakah saya? Bisa diulang ya, Chef? Enggak terlalu. Lagi di mana sih kamu ini, berisik banget? Saya di asrama, Chef. Oh, ya sudah. Kamu di asrama UKI? Iya, Chef. Bukan di asrama yang di daerah Jakarta itu ya? Kan dua ada asrama biasanya yang beasiswa. Kamu Yes, yang saya asrama di UKI? asrama Oke. Saya ulang ya. Saya adalah kata yang menjelaskan sebuah benda. Saya menceritakan jenis, jumlah. Jadi siapakah saya? Kamu lagi ikut webinar ya? Yes, sir. Hah? Injection, sir. Enggak. Yes, sir. Jawab. Kamu lagi webinar itu? Jendela. Enggak, sir. Lagi kelas bahasa Inggris. Itu kenapa berisik Yes, sir. banget? Ya, teman-teman sebelah yang lain dan mereka juga kelas, sir. Oh iya, jadi berisik banget. Ya sudahlah, kalau memang begitu keadaannya. Yang mana pilihannya A, B, C, D? C, sir. C, conjunction, salah. Salah. Conjunction itu adalah menyambung dua kata atau lebih. Namanya juga conjunct, penyambung. Kalau kamu dikasih pilihan satu lagi yang mana? Soalnya gimana?
Saya tidak jelas suara, makanya kalau kamu belajar mending di taman aja deh. Kalau berisik kayak gini. Saya skip dulu nama kamu. Pusing saya. Ya, saya ke Juan. Matiin dulu apa bunyi itunya, Jende. Thank you. Ya, Juan. Jawab dulu pertanyaan Yes, sir. saya. Yang mana jawabannya? Kamu gantiin Jende Hita deh. Pronoun ya, sir ya. Bukan pronoun. Kalau pronoun kan menggantikan, tapi ini menjelaskan. Oh, berarti yang A. Yes. Kata sifat kan? Iya. Kan ciri-ciri atau karakter berarti menjelaskan si benda tersebut. Thank you, Juan. Sir. Saya ke Justin. Ada Justin? Ya. Justin, jelas dengar suara saya? Jelas, Sir. Oke, baik. Justin, nih. Siapa saya atau apakah saya? Saya menjelaskan sebuah kata kerja. Saya menjelaskan juga bagaimana sesuatu dikerjakan. Dengan cara bagaimana sesuatu dikerjakan. Siapakah saya? Iya, Sir. Siapa yang kawin tadi sama verb? Siapa pasangannya si verb? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, iya. Kata keterangan kan? Yes. Bagus. Thank you. Saya ke Karen. Karen, ada? Yes, sir. Karen ini. What am I? Siapakah saya atau apakah saya? Saya menggantikan posisi dari sebuah kata benda. Siapa saya? Saya menggantikan kata benda. Pengganti. Saya itu hanya pengganti. Siapakah saya? Kalau misalkan tadi perempuan diganti menjadi she. Kalau laki-laki diganti menjadi he. Jadi siapakah itu? Di pronoun. Iya, bagus. Saya ke Lucky. Lucky, dengar saya? Look. Iya, Sir. Dengaran, Sir. Oke. Lucky, saya berikan ini. Apakah saya? Saya menunjukkan posisi atau arah. Siapa saya? Si preposition, Sir. Good. Thank you. Saya dari Lucky, saya ke Naomi. Naomi, ada di sini? Yes, sir. Oke. Naomi, saya berikan yang ini. Oh, ini review. Oh, oke. Ini sudah review. Ya, Naomi berarti sudah saya skip. Thank you, Naomi. Saya tulis dulu nama-nama kalian yang hadir hari ini. Ada Naomi, ada Ozi, Shoki, ada Predestinasi, Timothy. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan sebentar, saya panggil nama-nama kamu. Yang hadir hari ini berarti coba dicek ya. Nama kamu saya panggil atau enggak. Gita, Clara, Evan, Gabriela, Jendehita, Juan, Justin, Karen, Lucky, Naomi, Ozi, nama kamu keren banget nih. Ojisoki, bener. Ojisoki. Iya. Ojisoki, Predestinasi, Timothy. Ada lagi yang lain yang belum saya panggil namanya? Enggak ya? Karena ini yang tertera di layar saya. Benar? Oke. Baik, ada pertanyaan?
Saya kan menjelaskan hanya sebentar, benar ya? Seperti yang saya bilang. Oke, buka semua kameranya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya meminta kalian, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Enak ya kalau belajar sama saya singkat, padat, dan jelas. Jadi giliran kamu nanti belajar sendiri di rumah ya. Karena ini pelajaran TK, SD, dan SMA, saya menyuruh kamu untuk mengulang kembali. Oke, kalau ini saya berikan 5 menit untuk bertanya. Langsung dibuka saja mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Silahkan. Kalian sudah sarapan ya? Sudah makan siang belum? Nggak ada yang mau jawab Udah, ya. Sir. Sombong ya kalian ya. Udah, Baik. Sir. Nah gitu dong. Kalau kalian sombong, saya nanti bisa lebih sombong. Bercanda. Kalian sudah berapa mata kuliah hari ini, Juan? Untuk arsitektur, Inggris baru yang kedua, Sir. Oh, kamu yang dari arsitektur. Ada lagi yang dari kemarin dari jurusan Visipol. Kalian sudah berapa mata kuliah hari ini? Jawab salah satu aja. 2, Sir. Oke, berarti 2 dengan mata kuliah saya 2. Oke, masih fresh berarti. Oke, saya tunggu pertanyaannya sambil melihat wajah tampan dan cantik kalian. Iya, tersenyumlah kalian di layar situ, guys. Jadi saya lebih semangat. Kalau kalian mukanya ditekuk, saya jadi gundah gulana di sini. Nggak apa-apa, kita bersitatap lewat kamera, nggak apa-apa. Tapi kan hati kita tetap dekat di hati, ya. Iya, nggak apa-apa lah saya menatap wajah kalian di kamera saja. Nanti kita bisa bertemu lain waktu. Ya, juga Tuhan berkehendak, makanya stay in healthy, follow the healthy protocols. Tetaplah, yang penting imunnya ya. Jadi kalau kalian semangat, ceria, imunnya pasti tinggi ya. Saya yakin sih kalian itu jiwa-jiwa muda pasti imunnya tinggi-tinggi. Karena kata Alkitab juga seperti itu. Obat yang paling mujarab itu adalah kebahagiaan ya. Jadi sering-seringlah tersenyum. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, I will dismiss this class today. I thank you so much and I want someone to lead our prayer. I need Uzi Shoki. Kamu bisa bahasa Jepang, Uzi? Namamu keren banget. Nggak bisa, Pak. Oh iya udah. Pakai bahasa apapun yang penting berdoa. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberkati kami dari awal hingga kami mengakhiri mata kuliah kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, apapun yang kami dapatkan hari ini, semoga dapat kami gunakan ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. God bless you all. Terima kasih. Sir. Bye. Siang. Sampai Terima ketemu kasih, besok Sir. ya. God bless you. Apa sih, Git? Lu gak jelas ya, Ge? Kita doang bego. Oh iya. Cabut.
Halo. Iya, balik.